ada yang seorang masih PNS, ya, ada juga seorang mahasiswa, ada juga yang Ibu Monik dulunya juga seorang mahasiswi, dan sekarang semuanya sudah menjadi seorang reseller dan menjadi seorang pengusaha level pemula. Bahkan dari pemula sekarang kita bimbing menjadi pengusaha yang lebih berkelas. Saya perhatikan tadi banyak sekali yang masih bertanya tentang apa saja sih syarat menjadi reseller, bagaimana cara mengembangkan bisnis KK dan sebagainya. Gini, pertanyaan tidak akan menjawab permasalahan Anda, ya. Pertanyaan akan menjadi realisasi, itu bedanya adalah di action dan tindakan. Ya, karena pertanyaan tetap akan bertanya bagi Anda yang tukang bertanya. Saya masih ingat almarhum Bob Sadino berkata bahwa bisnis itu dimulai, bukan cuma ditanyakan. Ya, karena proses setiap orang itu berbeda-beda. Anda boleh bertanya sama Bu Laura bagaimana proses menjalankan bisnis KK awalnya, tetapi proses Anda sama Bu Laura berbeda, latar belakang Anda dengan beliau berbeda. Beliau berangkat dari seorang PNS, awalnya mencintai, suka sama produk, mungkin cuma ingin mencari produk susu kacang kedelai, tapi bagaimana beliau mengambil keputusan untuk mulai aktif di usaha ini, dan aktif kemudian belajar dari seorang PNS, dan sampai hari ini masih seorang PNS. Tapi sebagai seorang PNS beliau mungkin ya tahu sendiri, pasti terbentur dengan jadwal dan waktu, tapi mau sampai keliling dunia saya rasa tidak mungkin. Ya, dan yang saya tahu Bu Laura masih di bagian dinas Badan POM ya, atau bagian obat-obatan. Dan beliau bersama suaminya Bapak Yoce itu awalnya seorang yang biasa-biasa aja, seorang karyawan yang biasa-biasa aja. Bahkan Pak Oce berangkat dari seorang karyawan perbankan. Ya, semua sudah tahu banknya itu inisialnya BCA ya. Saya kira itu nggak usah diperjelas lagi. Tapi Bu Laura tetap dinas sampai hari ini, dan Pak Yoce, tadi Pak Yoce nggak hadir. Oke, saya mau perjelas dulu. Pak Yoce suaminya dengan bisnis ini. Karena mungkin dianggap bisnis seperti ini itu bisnis serupa, dan beliau punya pengalaman yang buruk dengan bisnis serupa. Tapi setelah beliau mengenal komunitas kami lebih dalam, beliau tahu kami lebih dalam dan tahu visi misi perusahaannya lebih dalam. Dan setelah Pak Yoce melihat video saya, Badai Pasti Berlalu, akhirnya Pak Yoce memutuskan, sebenarnya yang cerita Pak Yoce sendiri, tadi saya tunggu Pak Yoce-nya kok nggak hadir. Nggak apa-apa, next time, biar saya ceritain aja. Pak Yoce betul-betul akhirnya tahu betul bahwa bisnis ini itu bukan sembarangan bisnis. Dan kami betul-betul sungguh-sungguh komitmen. Makanya saya selalu katakan, di pilar pertama, kalau Anda mau menekuni sebuah usaha, lihat dulu perusahaan dan pemimpinnya. Kalau Anda nggak jelas dengan perusahaannya, nggak jelas dengan pemimpinnya, Anda menaruh harapan, berkomitmen besar di sebuah perusahaan, Anda akan mempertaruhkan masa depan Anda. Apakah Anda mempertaruhkan masa depan Anda di perusahaan yang nggak jelas? Perusahaan kami sudah 20 tahun lebih, ya kan? Kemudian Media Success Before 30 sudah 7 tahun lebih. Kami konsisten, kami bukan channel YouTube yang nggak jelas kontennya, kami kontennya konsisten di pengembangan diri dan bisnis, dan sampai hari ini menjadi salah satu channel terbesar di Asia Tenggara. Dan seorang Pak Yoce juga tidak mungkin sembarangan mempertaruhkan karirnya. Beliau juga sebagai salah satu kepala cabang Bank BCA di Tomohon. Bisa Anda bayangkan, bahkan yang saya tahu terakhir itu beliau ditawarkan jadi kepala cabang di Ternate kalau saya nggak salah. Dan beliau sempat konsultasi sama saya sampai jam 4 pagi. Dia tanya, apakah saya mau mempertaruhkan masa depan saya sebagai kepala cabang. Saya mau tanya, apa yang mengganjal Bapak untuk mau full time benar-benar menjadi partner kami? Beliau bilang, kalau saya mau bertahan 10 tahun lagi Pak, beliau bisa mendapatkan uang pensiun. Ya, karena sebagai seorang karyawan Bank BCA, pasti kalau Anda usia pensiun 55 tahun, pasti dapat dana pensiunan. Dan itu jumlahnya tidak kecil. Saya tanya, jumlah dana pensiunannya berapa yang Bapak beratkan sehingga Bapak mau fokus bersama kami? Nilainya sekian. Dan jumlah sekian itu bilang sama beliau, kalau Bapak fokus bersama dengan kami 2-3 tahun Bapak nggak usah mempertahankan 10 tahun. Dan akhirnya mungkin beliau galau karena selama 20 lebih tahun beliau bekerja di dunia perbankan, akhirnya beliau memutuskan resign. Wah, saya juga kaget kalau beliau memutuskan resign. Padahal saya nggak pernah suruh orang resign, karena saya juga pernah buat satu video, kapan saat yang tepat untuk Anda mengundurkan diri, kapan saat yang tepat untuk Anda resign. Kalau jumlahnya tuh 10 kali lipat dari gaji. Dan itu harus bertahan minimal 6 bulan sampai 1 tahun.
Dan itu tidak mudah, tapi beliau nekat, beliau totalitas. Dan akhirnya hari ini Anda bisa buktikan sendiri, beliau bersama berdua Pak Yoce, dari beliau awalnya seorang karyawan perbankan, sampai sekarang beliau dulu punya supermarket, dan sekarang supermarketnya pun menjadi kantor KK di cabang Tomohon. Bisa Anda bayangkan itu prosesi perjuangannya itu sampai seperti itu. Makanya saya banyak ditanya sama pemula, sebaiknya saya usaha apa? Banyak yang tanya, Pak saya ini buka clothing, tolong saya cari mentor. Pak saya ini buka cake, saya ini buka kopi. Bagus sih, Anda itu semuanya keren, tapi sekali lagi Anda masuk ke satu industri market yang mana semua orang sudah lakukan. Ya, Anda berat mau skill up atau meningkatkan kapasitas bisnis Anda itu berat. Kenapa? Bisnis itu nggak bicara soal Anda hari ini jualan apa, laku apa. Kalau Anda laku apa, nggak lama lagi persaingan juga akan banyak orang serupa yang akan melakukan bisnis yang sama. Anda jual kopi, nggak lama semua orang jual kopi. Anda jual clothing, nggak lama lagi semua orang jual clothing. Anda buka PO makanan, nggak lama lagi semua orang buka PO makanan. Bagus sih, Anda secara mental sudah berani. Akhirnya banyak pemula stres, nggak tahan mentalnya. Akhirnya mereka banting setir, balik lagi jadi karyawan. Nah, sekarang zaman sekarang, apalagi generasi muda, mau bekerja sebagai karyawan juga tidak mudah. Karena sekarang lebih banyak perusahaan yang mem-PHK karyawannya. Ya. Nah, sekarang justru industri-industri yang berkembang sekarang apa? Salah satunya yang online seperti ini, webinar seperti ini. Kami bahkan nyaris tidak perlu kantor, ya kan? Kami juga nyaris tidak perlu tatap muka secara langsung, kita cukup tatap muka secara online saja seperti ini juga sudah bisa. Tapi kami memiliki sebuah komposisi yang sama. Dan kami bisa jalankan secara online, secara digital. Dan kami sudah mulai ini beberapa tahun yang lalu, bukan sekarang baru mulai. Kalau sekarang Anda baru mau mulai, ya terlambat sih tidak, tapi pergerakan Anda itu sudah pasti langsung akan diatasi sama persaingan. Nah, oleh sebab itu daripada Anda membesarkan usaha Anda sendiri dari kecil, stres, lebih baik nomor satu, berpartnerlah dengan perusahaan level 5. Berpartnerlah dengan perusahaan yang sudah jelas-jelas terbukti 20 tahun. Berpartnerlah dengan perusahaan yang sudah jelas-jelas terbukti punya komunitasnya, punya mentornya, punya alatnya. Anda buka kopi, emang punya mentor? Anda buka kopi, emang punya komunitasnya? Jangan-jangan komunitas penjual kopi, itu semua pesaing. Ya kan? Kalau di tempat kami, reseller itu bukan bersaing. Reseller sama-sama membesarkan, reseller sama-sama sukses menjual produk yang sama, mengejar target yang sama, dan mencapainya fair. Bukan dengan cara menjatuhkan orang lain, tapi justru harus membangun orang lain. Ya, terus kemudian kami juga punya alat yang jelas di sini. Alatnya sudah apa? Yaitu bicara soal alat kami di sini adalah perusahaan-perusahaan yang sudah kami siapkan. KK Indonesia salah satunya contohnya. Ya kan? Anda di sini dibimbing, ada jenjang karirnya. Bagaimana Anda bisa sukses sebelum usia 30 tahun? Bagaimana Anda yang saat ini sebagai karyawan kepengen berbisnis tapi bingung? Anda mau cari di mana? Semua kebingungan yang diatasi oleh pemula, solusinya ada di KK Indonesia. Ya, oleh sebab itu saya mengucapkan banyak terima kasih yang tadi Bu Laura sudah menyampaikannya dengan begitu baik, dan betul-betul sebuah pengalaman ya sebagai seorang PNS tidak mudah. Ya, mungkin Bu Laura nggak lama lagi tahun ini Bu Laura sudah usia juga sudah 50 lebih. Tadi ada yang tanya, Bu Laura usia berapa? Itu 50 lebih loh. Wajahnya glowing banget kan? Nah, itu karena sudah dirawat. Bayangkan saya ketemu Bu Laura pertama kali 10 tahun yang lalu masih usia 40 lebih, sekarang 50 tahun wajahnya tetap glowing dan wajahnya tetap bersinar. Itu karena apa yang dimakan itu bagus, perawatannya juga bagus, sehingga wajah itu betul-betul alami. Ya, bukan suntik sana, silikon sana, suntik sini, besarkan hidung sana sini, tarik mata, tarik benang sana sini. Ya, wajah Anda lama-lama ya dipermak ya, wajah Anda lama-lama seperti kayak baju aja. Iya, kalau baju sih nggak masalah, ini wajah masalahnya. Nah, wajah itu nggak bisa bohong ya. Apalagi kalau Anda bisa melihat aura wajah. Wah, aura wajah yang ada di komunitasnya bagus-bagus semua. Ya, di sini itu ngomong apa adanya dari hati. Jadi kita di sini bukan membesar-besarkan. Kami di sini nggak menceritakan sesuatu yang bluffing atau membesar-besarkan, tidak. Kami di sini menceritakan sesuatu yang apa adanya dan natural. Ya, saya ucapkan terima kasih yang sudah mengikuti webinar hari ini. Saya tunggu keputusan Anda sekarang juga. Bagi Anda yang masih belum bisa memutuskan, tidak masalah karena kami juga mempunyai banyak mentor yang sudah sibuk menghandle ribuan bahkan jutaan orang yang ingin bergabung dengan kami. Di sini
Membimbing orang itu tidak enak, jujur. Sekali lagi, membimbing orang itu tidak enak. Kenapa saya bilang membimbing orang itu tidak enak? Karena 10 orang itu 10 tipe. 10 orang 10 warna. Warna itu nggak bisa sama. Merah itu nggak bisa sama. Anda sangka enak jadi mentornya orang. Nggak enak loh. Setiap saat menjawab pertanyaan Anda. Ya, dan pertanyaan Anda itu pun sebetulnya pertanyaan iya kalau seputar bisnis. Kadang kalau pertanyaannya masalah pribadi. Kadang kalau pertanyaannya menjurus masalah kekeluargaan. Pertanyaannya menjurus ke masalah curhat. Nah, emang mentor Anda siap sanggup membimbing Anda semua? Gak enak loh jadi mentor itu. Dan mentor Anda iya kalau dibayar per jam itu berapa tarifnya? Enggak. Mentor kami di sini siap gratis. Anda cuma bergabung aja di komunitas Yes, mentor Anda siap membimbing Anda seumur hidup lagi. Loh, bisa Anda bayangkan. Anda cukup bayar mentor Anda apa? Kadang cuma bayar makan malam. Iya kalau mengerti terima kasih. Banyak orang nggak ngerti terima kasih. Makanya jangan dipikir kami memberikan webinar seperti ini itu memberikan Anda peluang, terus kemudian mengajak Anda bergabung, dan sampai di sini Anda dilepas begitu aja. Tidak. Mentor-mentor kami siap membimbing Anda. Tapi sekali lagi, banyak orang memang pertanyaannya menjengkelkan. Nah, kalau menjengkelkan cuma Anda yang pengen dimengerti, berarti masalah di tempat Anda, bukan di mentor kami. Makanya mentor kami waktunya juga terbatas, mentor kami itu juga siap membimbing Anda dengan penuh kesabaran. Nah, apapun mentor yang sampaikan, ingat tuh ya, di mana-mana murid itu cari guru, bukan guru cari murid. Di mana-mana murid cari mentor, bukan mentor cari murid. Jadi kalau Anda ingin bergabung dengan kami, silakan langsung hubungi mentor yang memberikan link ini kepada Anda. Dan tolong kalau bertanya, itu jangan bertele-tele. Kalau bertanya-tanya spesifik, maju ke masa depan. Kalau Anda pertanyaannya bertele-tele, ya jangan salahkan mentor kami tidak sabar. Tapi mentor kami itu punya banyak sekali hal-hal yang harus diselesaikan. Ya, sekali lagi, Anda sekolah aja kalau bertanya terus sama guru, lama-lama gurunya capek. Ingat loh ya, di mana-mana murid cari sekolah. Ya, murid cari sekolah, murid yang cari guru, bukan guru yang cari murid. Anda yang butuh dibimbing untuk maju. Jadi bukan cuma Anda yang pengen dimengerti, tapi harus Anda juga mengerti perasaan mentor. Nah, di sini mentor kami siap membimbing, apalagi mentor kami di sini kuat, membimbingnya secara kuat, intensif, dan sabar. Dan juga kalau kontak mentor itu jangan malam-malam, jangan pagi-pagi. Mentor juga perlu istirahat. Saya mau pesan sama kalian, ya. Jangan kalian, kenapa mentor saya selalu respon dan sebagainya. Jangan kekanak-kanakan, ya. Jadi orang itu harus, kalau mau jadi pebisnis, tangguh dari pemula, siapkan. Mengerti produknya apa, kualitas produk seperti apa, dipasarkannya seperti apa, kesulitannya seperti apa, itu kami siap bimbing. Tapi kalau pertanyaan Anda sudah menjurus, mentor, maukah kamu jadi pacarku? Anda itu lebay amat. Kalau mau cari pacar di luar komunitas Yes, kami tidak menyiapkan biro jodoh di sini. Ngerti ya? Jadi itu yang saya mau berpesan sama kalian semua. Oke, terima kasih. Sukses. Saya dukung Anda menjadi sukses before 30 berikutnya. Terima kasih. Salam hebat luar biasanya.